Kasus pembunuhan yang disertai mutilasi yang terbaru yang kita dengar ini di Bekasi mengungkap para pelaku merupakan orang dekat korban. Motif dendam menyulut para pelaku untuk membunuh dan memutilasi korbannya di Kedung Waringin, Bekasi. Mengapa pembunuhan disertai mutilasi kerap muncul dari waktu ke waktu? Kita akan membahas hal ini, sudah bergabung bersama kami secara daring. Ada Ketua Harian Kompolnas, Pak Benny Mamoto, dan juga ada psikolog forensik, Mas Reza Indragiri Amril, dan nanti juga akan bergabung bersama kita Pak Suprapto atau Pak Prapto, seorang sosiolog. Selamat pagi Pak Benny dan juga Mas Reza. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ke Mas Reza terlebih dahulu. Mas Reza, Anda mengatakan bahwa sampai saat ini melihat perkembangan dari kasus, ada kesempatan bahkan untuk pelaku ini bahkan sampai lolos dari jerat hukum. Mengapa menurut Anda ini mungkin terjadi, Mas Reza? Berdasarkan pemberitaan di media yang saya simak bahwa informasi dari pihak kepolisian menyatakan motif pelaku atau para pelaku tersebut tak lain tak bukan adalah dendam sakit hati. Dan ini barangkali bukan dendam sembarang dendam, tapi dendam yang diakibatkan karena korban sebelumnya pernah mencabuli istri pelaku. Kita bisa bayangkan bahwa ketika orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi dijahati dengan sedemikian keji, akan memunculkan perasaan sedih, perasaan amarah yang luar biasa hebat. Teringat saya pada pasal 49 ayat 2 KUHP. Pasal ini berbunyi kurang lebih bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan pidana dan dilatar belakangi oleh gejolak jiwa yang sedemikian hebat, maka tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan justru akan bisa bebas dari sanksi pidana. Ini bukan bicara tentang ketidakwarasan, karena pasal tentang ketidakwarasan tercantum pada pasal 44. Tapi sekali lagi, kondisi gangguan atau goncangan jiwa, bukan gangguan jiwa, kondisi goncangan jiwa yang hebat itu adalah analog dengan istilah dalam psikologi forensik yaitu extreme emotional disturbance defense. Pembelaan diri dengan menyatakan bahwa aksi ini dilatar belakangi oleh sekali lagi goncangan jiwa yang amat sangat kuat. Oke. Kemungkinannya adalah bebas dari sanksi pidana. Tapi kalau tadi Anda menyebut mengenai EEDD tadi ya, Extreme Emotional Disturbance Defense itu kan lebih kepada pembelaan diri gitu ya, Mas Reza ya. Betul. Tapi kalau misalkan akhirnya melakukan sesuatu yang berdasarkan emosi dan kemarahan, apakah sama kah? Karena kalau pembelaan diri kan ada ancaman terhadap orang itu juga begitu. Kalau di KUHP memang konstruksi hukum atau bahkan bisa dikatakan celah hukum yang bisa digunakan adalah dengan memanfaatkan pasal 49 ayat 2. Dan ini sesungguhnya bukan hal baru, walaupun memang ada beda perlakuan. Di negara-negara lain ketika seorang terdakwa menggunakan extreme emotional disturbance defense atau pembelaan diri karena adanya goncangan jiwa yang hebat, maka ancaman yang semula adalah pembunuhan bisa saja kemudian turun kelasnya menjadi penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Nah, kalau ternyata hakim juga teryakinkan bahwa ini merupakan bentuk penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, maka ancaman hukumannya bukanlah hukuman mati seperti halnya hukuman bagi orang pelaku pembunuhan berencana, tapi bahkan di bawah 20 tahun. Jadi memang berbeda ya. Seringkali kita mendengar mengenai murder dan manslaughter itu tadi ya, menyebabkan kematian dengan perencanaan pembunuhan. Tentu saja perencanaan pembunuhan lebih berat. Kalau Pak Benny, Anda sendiri melihatnya pendekatan polisi terhadap hal ini seharusnya seperti apa? Terutama karena sekarang motif dari pelaku ini sudah terungkap dan mungkin ada orang-orang yang merasa bukan memaklumi tapi menjadi memahami mengapa sampai terdorong melakukan kekerasan terhadap korban walaupun akhirnya sampai menyebabkan kematian. Yang pertama tentunya ini sementara masih berproses, penyidikan sedang berjalan, satu orang masih diburu. Tapi setidaknya marilah kita lihat secara utuh. Ini ada satu rangkaian proses di mana pertama tentunya nanti akan dilihat apakah benar terjadi percabulan, di mana dan sebagainya. Semua pihak harus diperiksa. Peristiwa itu kapan, jarak waktunya dengan eksekusi kemarin itu berapa lama, ini berpengaruh. Kemudian kan ada perencanaan karena dia mengajak teman-temannya yang lain. Entah itu dia sebagai eksekutornya, otaknya adalah si suami yang sakit hati. Nah, ini nanti akan terlihat konstruksinya, peran masing-masing apa. Kalau melihat kondisi ini, saya meyakini bahwa peradilan akan berjalan,
pembuktian akan berjalan dan nanti kalau memang alat bukti sudah cukup, saya yakin hakim akan memutus. Sekali lagi kita harus lihat secara utuh. Dan dari situlah nanti akan ada ahli yang didengar keterangannya, bisa dari psikolog forensik, bisa dari sosiolog, bisa dari ahli hukum pidana. Nah, kalau melihat kasusnya ini kan memang karena menyebabkan kematian mungkin cukup sensitif juga untuk dibahas, apalagi ini juga melibatkan mutilasi. Apakah memang dalam kasus-kasus seperti ini polisi harus menggunakan pendekatan yang berbeda? Apakah ada data yang boleh dan tidak boleh informasinya dibagikan ke publik atau bagaimana Pak Beni? Ya betul, jadi selama proses penyidikan memang penyidik tentunya membatasi hal-hal mana yang sensitif, hal-hal mana yang justru kontraproduktif, tentunya tidak akan dirilis di media. Baru nanti setelah selesai pemberkasan, berkas sudah dikirim dan diterima oleh jaksa penuntut umum, maka itu sudah menjadi dokumen publik. Semua orang bisa tahu, boleh tahu. Oke, saya coba ke Pak Suprapto yang tampaknya sudah tersambung bersama kami. Pak Suprapto. Ya, Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Suprapto sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pak Suprapto, Anda sendiri menyoroti masalah ini bagaimana? Karena tentu saja ini meraih perhatian yang besar dari masyarakat terkait dengan peristiwanya sendiri, ada mutilasi juga, dan bahkan sekarang kita mendapatkan informasi mengenai motifnya, yaitu motif sakit hati, Pak Suprapto. Iya, jadi selama ini memang banyak sekali orang melakukan kegiatan pembunuhan karena sakit hati. Nah, sebetulnya tidak semua orang yang mengalami sakit hati itu sampai pada pembunuhan, apalagi sampai pada mutilasi. Tetapi biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan dirinya, sehingga apa yang dia rasakan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku semacam balas dendam atau ingin melampiaskan sakit hatinya itu. Tapi tidak semua orang juga saya yakin Pak mampu sampai ke tahap melukai saja itu sudah satu tahap gitu. Ini sampai mengambil nyawa gitu. Apa yang membedakan? Iya, jadi yang membedakan antara lain adalah kecerdasan emosional dari seseorang ya. Karena sekarang ini kan manusia bisa diukur dari IQ, EQ, dan SQ. Nah, setidaknya dua alat ukur tentang kualitas manusia itu antara lain adalah emotional quotient-nya itu bahkan tidak sampai pada level 2. Karena level 1 itu mampu memahami dirinya, apakah dia emosional, atau dia sensitif, atau dia baik, dia sabar gitu. Kemudian yang level 2 itu kalau dia mampu mengendalikan dirinya. Nah, bagi orang-orang yang sampai pada tindakan-tindakan melakukan kekerasan itu artinya bahwa dia tidak sampai pada level 2, tidak mampu mengendalikan dirinya ketika dia merasakan sesuatu, apakah itu rasa senang, rasa kecewa, rasa dendam, rasa sakit hati. Jadi yang membedakan adalah kecerdasan emosionalnya, kemudian yang kedua adalah kecerdasan spiritual. Orang bisa dikendalikan. Sarana pengendali kehidupan manusia itu antara lain adalah nilai, norma, dan budaya. Nah, salah satunya di sini adalah nilai-nilai keagamaannya saya kira lemah. Oke, nah ini mungkin menimbulkan pertanyaan saya ke Mas Reza. Mas Reza, kalau tadi menurut keterangan dari Pak Suprapto bahwa memang dari kemampuan pengendalian emosi pelaku ini sangat menentukan. Ini mungkin tidak langsung kita kaitkan dengan kasus Bekasi, tapi secara umumnya gitu. Apakah ini berarti mampu tidaknya atau pada saat peristiwa seperti ini terjadi, tidak seluruhnya bisa disalahkan kepada faktor luar? Karena mungkin kita mendengarlah ada kasus seperti ini mungkin ada penghinaan, ada pencabulan yang terjadi. Dalam kasus-kasus lain ada yang lebih ringan yang juga sampai menyebabkan kematian, bahkan hanya sekedar dalam permainan, kalah permainan lalu terjadi perkelahian lalu sampai ada nyawa yang melayang gitu. Apakah ini memang tidak selalu juga level peristiwanya, tapi juga lebih kepada orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut yang bisa atau tidak menjadi seorang pembunuh gitu, Mas Reza?
Psikologi selalu melihat perilaku manusia, termasuk perilaku jahat manusia, sebagai hasil interaksi dari dua faktor. Yaitu faktor dalam, berarti kita relevan bicara tentang kecerdasan, kondisi emosi, kepribadian, kekuatan fisik, dan hal-hal yang sifatnya internal pada diri si pelaku. Tapi pada saat yang sama, sang pelaku juga akan dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh situasinya, oleh orang-orang di sekitarnya, oleh orang yang kemudian akan dia sasar menjadi target kejahatan. Nah, faktor dalam dan faktor luar, faktor disposisi dan faktor situasi, semacam itu yang akan terus-menerus berinteraksi sedemikian rupa sampai kemudian pelaku memutuskan akan melakukan atau tidak melakukan rencana jahatnya. Tapi saya pribadi acap kali mempertanyakan penggunaan istilah pengendalian diri. Kalau kemudian pelaku dianggap sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan pengendalian diri, tapi faktanya dalam kasus-kasus kejahatan yang apalagi yang sifatnya beruntun, maka bukankah peristiwa demi peristiwa itu dilakukan berdasarkan perencanaan? Jadi ada sesuatu yang paradoks di situ. Di satu sisi dikatakan tidak memiliki pengendalian diri, tapi faktanya bersangkutan melakukan kejahatan berulang, berarti disertai dengan sebuah pengukuran, penakaran tentang apa yang sudah saya lakukan dan apa yang kemudian akan saya ulangi, plus juga perencanaan untuk merealisasikan itu. Oke, nah ini menarik juga kalau dilihat dari sisi itu. Tapi ini pastinya dalam tiap-tiap kasusnya juga ada hal-hal, ada faktor-faktor yang memang harus diperhatikan. Nah, Pak Benny, mungkin apa yang harus menjadi perhatian polisi di sini, khususnya pada saat tadi Mas Reza sudah mengatakan bahwa ini memang harus ditentukan sekali mengenai motifnya, jarak waktu. Tadi Pak Benny juga sempat menyebut mengenai jarak waktu, agar polisi bisa benar-benar melihat kasus ini secara terang benderang begitu. Mengingat ini pelakunya polisi sudah mendapatkan, tinggal sebenarnya apa yang tepat untuk diperhatikan oleh kepolisian untuk mengungkap kasus ini? Kita mencoba melihat beberapa kasus yang pernah terjadi yang berkaitan dengan modus mutilasi. Ya. Ada satu misalkan karena hubungan sesama jenis, cemburu, kemudian akhirnya pihak yang cemburu ini melakukan tindakan yang nekat sampai dengan mutilasi. Mutilasi itu cerminan dari ekspresi kecemburuan, kemarahan, dan sebagainya. Kemudian ada juga karena dendam, seperti yang terjadi di Bekasi ini. Ada satu lagi, order. Order dari orang yang memang sakit hati atau dendam, membayar orang lain untuk mengeksekusi. Jadi dia tidak ada di TKP. Tidak ada di TKP, dan itu hanya supaya nanti terpublikasikan. Kemudian juga ada yang kaitannya ini dengan satu peristiwa di mana korban ini melakukan berbagai macam kejahatan atau katakanlah menjolimi banyak orang. Nah, ada pihak lain yang ingin menunjukkan kepada publik bahwa inilah balasan yang bisa dilakukan. Berbagai macam motif itulah yang menjadi kajian kepolisian, kemudian juga dalam kaitan ini nanti akan terlihat jelas setelah dilakukan pemeriksaan psikologi, kemudian profiling yang bersangkutan masing-masing, peran dari masing-masing, nanti akan terang bagaimana duduk perkara kasus ini secara utuh. Ini kalau tadi seperti kata Pak Benny kan sebenarnya ada kasus-kasus di mana mutilasi tersebut dilakukan karena masih berbentuk luapan emosinya. Sementara ada juga mutilasi yang dilakukan lebih karena ingin menyembunyikan barang bukti atau menghilangkan barang bukti begitu, khususnya untuk proses identifikasi. Hal ini di mata hukumnya sangat membedakan atau bagaimana sebenarnya Pak Benny? Dalam hal ini tentunya pendekatan penanganannya menjadi lebih kompleks dan perlu hati-hati. Pendekatan dengan menggunakan saintifik menjadi penting. Bagaimana pemeriksaan DNA. Kan ada kasus yang mutilasi sidik jarinya dipotong semua, tangannya dipotong semua. Ya, sehingga dari sidik jari sulit untuk diidentifikasi. Kepalanya juga dipisah, dibuang kemana, badannya kemana, dan sebagainya. Nah, inilah sekarang sedang dikembangkan untuk DNA ini. Mudah-mudahan ke depan Indonesia bisa memiliki bank data DNA, sehingga akan memudahkan proses penyidikan ketika aparat menemukan jasad, kemudian nanti tinggal membandingkan DNA-nya, maka identifikasi terhadap korban atau orang yang ditemukan meninggal itu dengan cepat bisa dijawab.
Ini proses kedepannya yang harus diperhatikan juga untuk data kita. Kita akan bahas lebih jauh lagi dan tentu saja kita nanti akan memasuki bagaimana kasus-kasus seperti ini apakah memang sebenarnya bisa dicegah, terutama kalau memang dirasakan oleh pelaku yang kalau kita kan melihat ada pelaku yang sakit hati. Kalau pelaku sudah mendapatkan rasa keadilan tanpa harus melakukan hal seperti ini atau melakukan kekerasan terhadap korban yang merupakan pelaku, dianggap pelaku juga. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini.